Oke. Jadi kita punya dermaga ya. Ada dermaga, terus lalu kita punya jembatan. Jembatannya memiliki massa terdistribusi ya. Lalu yang ada ponton di tengahnya gitu untuk membantu kalau sedang tidak ada kapal nih, untuk membantu si jembatannya tetap berada di atas gitu ya. Nah, tapi ini sedang ada kapal yang bersandar gitu ya. Ini ada jembatan, ada dihubungkannya dengan fixed joint. Meskipun ini idealisasi ya, jadi mungkin kalau di dunia nyata bukan fixed joint gitu ya. Nah, di sini ada pin joint, jadi dia bebas bergerak secara rotasi ya, tapi di fix terhadap translasi. Nah, kalau fixed joint dua-duanya ya, rotasinya 0 di sini, translasinya juga 0. Nah, lalu ini ada tongkang ya, yang memuat barang. Nah, ini bisa diidealisasi, kita bisa idealisasi. Nah, ini seolah-olah pontonnya ini saya kasih langsung ya KP gitu. Ini ada stiffness coefficient atau koefisien pegas sebesar KP gitu. Nah, nanti sebenarnya, nah ini juga ya ada ya KT ya ini. Jadi si ponton ini dia seolah-olah kalau dia ditekan ke bawah gitu ya. Kalau dia ditekan ke bawah, dia akan ada gaya yang coba untuk mengembalikannya ke kondisi setimbangnya ya, dan itu adalah gaya pegas. Nah, sebenarnya itu adalah kalau misalkan di dunia nyatanya ini ada hubungannya dengan dimensi ponton ya, dimensi ponton dan dimensi tongkang nih, besaran gaya pegasnya. Tapi untuk mempermudah dan karena memang belum diajarkan gitu besarannya berapa, langsung saja kita kasih nilai ya KT dan KP. Tapi sebenarnya itu adalah fungsi dari dimensi ya, fungsi dari dimensi kapal itu sendiri. Nah, kita lihat kan yang di sini yang jadi fungsi dimensi ini hanya I ya. Mana ya? Nah, hanya ini ya. Nih, fungsi yang dimensi tongkang gitu ya. Padahal sebenarnya KT pun dia adalah fungsi dimensi tongkang. Begitu juga CT. CT ini adalah damping. Nah, nanti akan kita tinjau lagi. Sebenarnya KT di sini dan CT di sini tuh apa sih kalau dalam konteks struktur terapung atau misalkan struktur kelautan ya. Di sini juga nih KP ini apa sih kalau dalam struktur terapung atau struktur kelautan. Tapi karena kita belum masuk ke sana, langsung saja saya kasih nilainya. Nah, ini sekali lagi ini harus hati-hati ya. Ini sudah diberi petunjuk massa jembatan ini bekerja sepanjang jembatan. Nah, jadi dia bebannya beban merata di sini ya. Beban merata di sini. Nah, lalu sedangkan massa tongkang, massa terpusat, diperhitungkannya dia terpusat di sini. Ya. Oke. Lalu karena ini yang kita ketahui, ini kan di COG ya, di center of gravity. Nah, ini harus dipindah karena dia putarannya ketika dia berputarnya itu tidak di center of gravity ya, berputarnya itu di O, di titik O ya. Jadi berputarnya bukan di center of gravity-nya jembatan, bukan juga di center of gravity-nya tongkang. Nah, lalu maka dari itu harus digunakan parallel axis theorem. Nah, harus ditambahkan dengan MR kuadrat untuk menghitung inersia rotasi total ya. Nah, lalu persamaan akhir dari persamaan geraknya hanya mengandung L, BT, HT gitu ya, MJ. Nah, ini bisa dilihat ya, ini IJ sama IT ini kan inersia rotasinya jembatan dan tongkang ya. J itu jembatan, T-nya tongkang. Nah, yang jembatan ini L pangkat 3 ya dimensinya ya. Jadi M kali L pangkat 3. Sedangkan untuk yang tongkang ini itu dia pangkat 2 ya, dimensi panjangnya. Ini kan ada dimensi berat, nah ini dimensi panjang. Ini karena pangkat 3 ini, L pangkat 3 karena dia bebannya beban merata ya. Satuannya itu adalah kilogram per meter. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cek gitu ya, ini benar atau enggak, nah tinggal dimasukin saja. Misalkan kilogram per meter dikali meter pangkat 3, ya. Berarti kan kilogram meter square, meter kuadrat. Ini sama ya. MT dikali BT kuadrat juga kan sama ya, kilogram meter kuadrat. Nah, karena kenapa saya tekankan itu, karena banyak masih ada beberapa yang bingung ya. Jadi ketika memasukkannya ke persamaan umumnya, satuannya itu nggak sama gitu. Padahal dia sama-sama generalized mass. Yang satu generalized mass-nya satuannya kilogram meter kuadrat, yang satu lagi generalized mass-nya satuannya kilogram meter gitu. Itu kan tidak sama ya.
Nah, itu kan sebenarnya bisa dicek aja secara singkat. Nah, kalau misalkan kurang meternya, wah berarti ini harusnya ada pengalian lagi nih dengan dimensi panjang gitu. Jadi selalu cek satuannya juga ya. Nah, diminta untuk mendefinisikan ini ya, persamaan gerak ya dalam generalized coordinate. Nah, ini kenapa generalized coordinate? Karena sebenarnya pontonnya ini jembatannya bisa bergerak secara independen gitu ya. Karena jembatannya kan punya massa. Tongkangnya juga bisa bergerak secara independen. Nah, cuman dia kan disambungkan dengan join-join ini ya. Dengan fixed join dan pin join ini, jadi dia tidak bisa bergerak secara independen. Jadi degree of freedom-nya sebenarnya cuma satu. Degree of freedom-nya itu bukan degree of freedom jembatan ditambah degree of freedom tongkang, enggak. Tapi karena dia tersambung oleh join-join ini, jadinya dia degree of freedom-nya hanya satu. Nah, itu bisa kita gambarkan dalam theta ya. Degree of freedom-nya. Nah, nanti solusi steady state-nya persamaan geraknya adalah ini ya. Nah, lalu kita punya adapun profil amplitudo gaya luar ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini untuk membahas masalah frekuensi domain ya. Kalau yang tadi kan permasalahan generalized coordinate ya. Ini untuk membahas frekuensi domain. Nah, persamaan geraknya ya. Jadi pertama kalau mau jadi ada beberapa yang masih tertukar antara permasalahan dinamik dan permasalahan statik ya. Nah, jadi ada beberapa yang masih tertukar antara permasalahan dinamik dan statik. Ada beberapa yang menuliskan apa namanya persamaan geraknya itu seperti ini. Ini free body diagram ya. L per 2. Nah, di sini kan dia, kalau misalkan dia gerak sini, gitu, gerak sini, berarti kan dia ada perubahan dari titik setimbangnya, theta, lalu ada kecepatan gitu ya. Secara theta juga, lalu ada juga percepatan. Kecepatan. Nah, pusat massa yang ini, jembatan letaknya tepat ada di tempat yang ada pegasnya. Jadi ini L per 2. Nah, coba saya tanya, ini di L per 2 ya, di titik. Ini O, misalkan di titik A ya. Nah, di titik A ini, dia karena geraknya ke atas ya, akan selalu ada inersia yang ingin melawan pergerakan ya. Lalu inersianya selalu berputar berlawanan dengan perubahan sudutnya ya. Jadi dia ingin bergerak ke sana, gitu ya. Kalau misalkan bergerak ke sana, berarti dia ingin berputar ke sana. Ini sebesar I di COG, gitu ya, dikali I double ya. Nah, ini kenapa saya tarik ke atas? Karena dia gayanya positif ke atas ya, gaya luarnya. Di sini di ujung ada gaya luar kan? Ini sebesar F omega koma T ya. Jadi fungsi dari omega dan T. Nah, di sini pun di ujung ada tongkang kan? Berarti ada yang melawannya. Sorry, ini bukan I COG, ini I0. Ini plus M bar dikali L. Ini adalah M jembatan total gitu ya. Dikali sama L kuadrat, berarti L per 2 kuadrat ya.
Jadi L bar dikali L-nya ini itu adalah biar jadi massa jembatan total. Ditambah dikali dengan L per 2 kuadrat. L per 2 kuadrat ini apa? Ini karena perpindahan dia ini R kuadrat. R kuadrat itu L per 2 kan R-nya itu dari sini ke sini itu L per 2. Ini ketika R dikuadratin jadinya L per 2 kuadrat. Lalu ada gaya apa lagi? Nah, yang sini ya, yang sini kita punya ini kan jembatan. Ini I di COG ini dikali theta double dot juga ya. Karena ini di apa namanya? Inersia rotasi di satuan gravitynya ditambah dengan akses teoremnya ya. Lalu dikalikan dengan theta double dot. Nah, masih ada beberapa yang menuliskannya ini theta double dotnya nggak ada. Karena disangkanya dia kita permasalahan ini adalah permasalahan statik ya. Kalau permasalahan statik theta double dotnya nggak ada, ini nggak ada. Jadi dia cuma membahas masalah momen gitu. Jadi ininya nggak ada gitu. Si IJ ininya nggak ada, cuma ada ini gitu. Jadinya sigma M di sininya, sigma momen di reaksi sini gitu. Yang dia cari adalah nantinya permasalahan statik. Ini kalau misalkan ini nggak ada gitu ya, kalau ini kuadratnya juga hilang gitu. Nah ini jadi kayak statik ya, misalkan kita punya gaya di sini gitu. Ini ada L per 2 gitu kan. Kita punya M, banyak yang seperti itu ya. Ada beberapa sih, tidak banyak. Ini COG-nya tongkang gitu ya. Kalikan dengan sama. Ditambah dengan, nah kalau ini massa tongkang ya. Massa tongkang. Dikalikan dengan R kuadratnya L per 2 tambah L per 2 ya. L kuadrat jadi. L kuadrat kita double dot. Nah, lalu ada tambahan lagi di sini ada gaya pegas ya. Gaya pegas. Kalau dia dipindah ke atas, gaya pegasnya ingin ke bawah. Ya. Ini F K tongkang gitu ya. F K tongkang. Dia ingin ke bawah. Nah, F K tongkangnya ini berapa lagi? F K tongkang ini kan apa? Kalau misalkan dia ke atas, nah ini kan geraknya ke bawah ya, jadi minus ya. Dia akan minus minus K tongkang gitu kan, dikali dengan Z ya. Z di sini ya, Z di B, ini titik B. Z di B. Nah, Z di B ini apa? Z di B ini kalau sudutnya kecil, itu adalah theta dikali dengan L. Ya. Theta dikali dengan L ya. Jadi kita punya ini KT L theta. Nah, sekarang kita punya apa lagi? Ada gaya dari C ya, dari gaya damping ya. CKT. Jadinya F CT ini adalah sama ya, minus CT dikali Z dot. Nah, jadinya sama ya, minus CT L dikali theta dot. Karena L tidak berubah terhadap waktu, jadi ketika kita turunin terhadap waktu ini cuman ada theta dot aja ya. Nah, terus apa lagi nih di sini ya? Di sini kita punya F K jembatan ya. Nah, mirip dengan ini ya. F K jembatan itu mirip dengan ini, bedanya lengannya itu perpindahan Z-nya L per 2 ya. Di sini kan Z-nya perpindahan lebih kecil daripada di sini. Jadi kita akan punya KT L per 2 theta. Tapi intinya itu ya. Nanti setelah digabung-gabung apa segala macam, nanti kalian akan dapat
Nah, cuman yang satu lagi yang suka terlewat yang saya lihat ya, ini kan baru F ya. Ini baru F. Nah, nantinya kalau misalkan kita buat persamaan geraknya terhadap theta, berarti persamaan geraknya adalah sigma M ya. Nggak kelihatan. Persamaan geraknya ini nanti sigma M. Ya. Jadi bukan sigma F, karena kita ingin membuat persamaannya dengan theta. Sigma M di 0 sama dengan ini jadinya. Jadinya yang tadi ya. I jembatan di 0 tambah I longkang di 0 gitu. Theta double dot. Nah, ini minus ya. Karena arahnya berlawanan dengan putaran kan. Putaran positifnya ke sana. Nah, nanti minus juga. Ini sama ini digabung. Apa si ini ya? Si damping dulu ya. Minus CT dikali L. Nah, cuma jangan lupa nih. Kalau yang ini itu kan dia udah dalam rotasi ya. Dia langsung sudah langsung dalam rotasi kalau ini. Sudah langsung dalam momen. Ya. Tapi yang ini dia masih dalam gaya. Nah, seperti yang saya bilang, bisa dicek tuh sebenarnya. Kalau misalkan ini kilonewton meter gitu, terus ininya meter, jadi kan ini baru kilonewton, ininya radian kan. Sedangkan kalau kita momen itu kan kilonewton meter ya, bukan kilonewton aja. Nah, jadi ini sebenarnya masih harus dikali dengan L lagi nih. Dengan lengan ya. Lengan momennya itu L. Jadi gayanya itu FCP. Gayanya FCP tapi lengan momennya itu L. Ya. Nah, ini kan FCP nih baru nih. Ini FCP ya. Harus dikali lagi dengan L. Jadinya CPL kuadrat. Sama si stiffness juga seperti itu. Ya pokoknya nanti dia akan ada L kuadrat gitu ya. Dengan L kuadrat. Intinya itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada? Caranya ini saya. Oke. Ya itu common mistake saya ya, yang saya lihat dari UTS-nya. Nah, lalu kalau udah dimasukin ya, nantinya ada generalized mass, generalized damping dan lain-lain. Nah, ini nantinya kalau sudah dimasukin angka-angka ini sebenarnya saya sudah sengaja gitu ya. Nanti omega n ini mendekati 1,3, jadi sekitar 1,29 atau 1,27 gitu ya. Mendekati 1,3 lah omega n-nya. Nah, kalau kalian ingat lagi bentuknya itu kan seperti ini ya. Bentuk dari si ini ya. Kan ini ada F0 gitu ya. Dikali dengan transfer function-nya kan? Ya. Ingat deh itu. Nah, transfer function-nya itu bentuknya seperti ini ya. Dynamic amplification factor-nya seperti ini. Nah, di sini adalah omega n. Ini omega dari gaya. Nah, ini H-nya. Nah, jadi bisa dilihat kita ingin menghindari puncak ini gitu ya. Puncak dari si H ini. Kita ingin hindari dari puncak gaya ya. Jadi kita tidak ingin resonansi. Atau intinya kita ingin puncaknya itu dijauhkan dari puncak maksimum gayanya. Nah, puncak maksimum gayanya itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 1,3 radian per second ini dia udah maksimum nih nilainya gitu. Ini meskipun nggak ada nilainya, saya sengaja nggak ada nilainya karena ini lebih konseptual ya. Lebih pertanyaan teoretis lah. Nah, ini bagaimana caranya kita menghindari si puncak ini, puncak dari dynamic amplification factor-nya,
kita jauhi dari puncak gaya, yaitu kalau dia lebih besar daripada 1,3 radian per second, nah itu akan selalu ketemu puncak gaya ya. Nah, gimana caranya? Mana nih saya? Oke. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan dia awalnya itu kan seperti ini ya. Awalnya itu tadi kan saya bilang saya sudah sengaja buat soalnya itu puncak gayanya itu coincide sama puncak dari ininya ya, puncak dari dynamic reflection factornya. Jadi sebenarnya gini. Kalau misalkan ini puncak, ini gayanya seperti ini ya. Ini kan ya. Nah, ini ada omega n itu sini ya, sama dengan 1,3 gitu ya. Nah, ini dia gini ya. Nah, yang biru ini adalah haknya gitu. Ini omega. Yang merah ini adalah F-nya ya. Nah, intinya kalau kita geser gitu ya. Kalau kita geser puncak ini gitu. Kalau kita geser ke kanan, kalau kita geser ke kanan puncaknya, tetap aja kita akan ketemu gaya yang maksimum ya. Dengan kata lain kita harus geser ke kiri puncaknya. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya geser ke kiri atau geser ke kanan tuh bagaimana caranya biasanya? Geser puncak ke puncak dynamic amplification factor ini kita ingin geser ke frekuensi yang lebih tinggi misalkan, atau kalau geser ke kanan tuh frekuensi lebih tinggi berarti kan. Kalau geser ke kiri itu frekuensi yang lebih rendah ya. Coba ada yang bisa bantu saya? Coba Rinto mungkin? Hadir Pak. Ya Rinto, coba gimana caranya? Kalau misalkan saya pengen, kan ada tadi persamaannya ya, persamaan itu yang 1 dibagi ini ya, akar 1 min omega n gitu ya, kuadrat ditambah 2 zeta omega per omega n kuadrat gitu ya. Nah, gimana caranya saya pengen, ini kan omega n intinya ya? Iya Pak. Omega n. Nah, omega n itu ingat nggak Rinto rumusnya apa persamaan? Omega n. Ingat gimana? Frekuensi alami Pak. 2pi. Kalau kita punya persamaan mx double dot gitu ya plus cx plus ex dot, nah ini kx gitu sama dengan 0 gitu. Nah ini omega n-nya nih berdasarkan m sama k apa Rinto? Ada akarnya Akar per m Pak. Ah benar, sip, mantap. Omega n-nya akar k per m gitu. Nah sekarang kalau saya tanya lagi nih Rinto, kalau saya pengen geser puncak ini ke kanan gitu, karena kan ini ketika omega sama dengan omega n gitu puncak. Kalau saya ingin geser puncak ini ke kanan, berarti omega n-nya semakin besar atau semakin kecil kalau ke kanan? Semakin besar Pak. Semakin besar ya. Gimana caranya kita buat omega n-nya semakin besar dari persamaan ini? Membesarkan nilai K atau mengecilkan nilai massanya Pak. Ya betul. Makasih banyak Rinto ya. Oke, makasih Rinto. Jadi kalau kita mau geser ke kanan, kita besarkan nilai K-nya atau kecilkan nilai M-nya. Itu kenapa biasanya disebut kalau strukturnya lebih kaku gitu ya. Lebih kaku berarti omega n-nya lebih tinggi karena hubungannya sama K ya. Kalau K-nya naik,
omega N-nya di kanan. Nah, jadi biasanya kalau pernah dengar di kelas-kelas struktur, gitu, misalkan ini bangunan kaku gitu ya, ini bangunan tidak kaku gitu. Nah, itu dari situ ya. Kalau kaku itu maksudnya adalah stiff building atau stiff structure, itu maksudnya adalah omega N-nya besar. Nah, cuman kalau kita geser ke kanan percuma ya. Karena dari mulai 1,3 radian per second, yang mana itu saya udah sengaja paskan gitu ya. Paskan dengan sininya. Saya sengaja nilainya saya pasin. Kalau dia ke kanan, dia akan semakin besar ya. Ya dimanapun ya, kalaupun kalian nemunya omega N di sini gitu ya. Walaupun kalian nemunya omega N di sini jadi seperti ini gitu. Jadi seperti ini. Misalkan kalian nemunya 0,5 omega N. Sama aja ya. Kalau kalian geser ke kanan, ini kan monotonically increasing ya. Jadi selalu naik F-nya. Jadi kalau kalian geser ke kanan, intinya F-nya itu selalu besar. Jadi kalian harus geser ke kiri ketika saya tanya bagaimana cara mengecilkan respons gitu ya, mengecilkan respons dari mengubah-ubah parameter struktur. Nah, parameter struktur yang boleh diubah biar gampang ya, karena kan persamaannya banyak, ini ada L, ada apa segala macam. Saya langsung aja kasih parameter struktur yang boleh dirubah itu hanya tongkang gitu. Karena massa tongkang itu hampir kayak 80% dari 80% sampai 90% ke atas lah dari total massa keseluruhan dari persamaan ini gitu ya. Dari persamaan ini. Nah, ini massa tongkang ini mendominasi ini ya, massa jembatan. Nah, jadi langsung saja, berarti kita harus mengecilkan massa tongkang ya. Memperbesar massa tongkang. Agar K per M-nya lebih kecil, jadi omega N-nya lebih kecil, jadi struktur kalian makin geser ke kiri ya. Dynamic amplification factor-nya. Makin geser ke kiri. Nah, satu lagi, kalau misalkan M-nya tidak dirubah nih sama sekali gitu. M-nya tidak berubah sama sekali, K-nya tidak berubah sama sekali gitu. Nah, gimana caranya kita mengecilkan dengan damping ya? Kalau dampingnya diperbesar, nah ini puncaknya akan mengecil ya. Jadi puncaknya lokasinya tetap sama, tapi dia akan mengecil. Tapi antara kedua itu, kalau misalkan kita perbesar M-nya juga, nanti ada persamaan. Kalau kita lakukan dua-duanya ya, kita lakukan perbesar M-nya dan kita perbesar juga dampingnya. Nah, perbesaran damping ini jadi tidak sebegitu efektif jika dibandingkan dengan memperbesar M. Ya. Jadi lebih baik memperbesar M-nya dibandingkan memperbesar dampingnya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dari soal ujian? Sebelum saya masuk ke materi yang waktu itu ya, yang melanjutkan. Nggak ada ya? Ya, saya